السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, malam hari ini kebahagiaan bagi saya untuk bisa bersanding dengan artis Korea. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan malam ini malam penuh dengan keberkahan, malam penuh dengan ilmu, malam penuh dengan amal, malam yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, ilmu yang banyak akan tetapi kalau tidak diamalkan hasilnya adalah kosong. Ilmu yang banyak tapi amalnya tidak ada, hasilnya kosong. Akan tetapi sebagian orang dia fokus kepada sedikit yang dia miliki dan dia istiqamah di dalam kebaikan tersebut, maka menghasilkan sesuatu yang bisa membuat dia bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu pesan saya, apa yang telah disampaikan Al-Habib Muhammad barusan, banyak ilmu yang bisa kita ambil, banyak ilmu yang bisa kita gali, banyak ilmu yang bisa kita amalkan. Sedikit yang beliau katakan ambil, amalkan. Terkadang sebagian di antara kita kalau kebanyakan malah error. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya ada kaidah mengatakan apa? Ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Jadi pesan saya di pertemuan ini, insyaallah mulia ini, enggak usah panjang-panjang ya. Yang tadi aja kita ulang-ulang lagi, kita ingat-ingat lagi, kita amalkan. Saya kira segitu saja dari saya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ceritakan kepada kalian, ada sahabat Nabi namanya Nuaiman. Siapa namanya? Nuaiman. Pernah atau tidak? Ada sebagian sahabat-sahabat mungkin pernah mendengar. Sahabat Nabi Nuaiman ini orangnya lucu. Nabi Muhammad SAW kalau sudah melihat wajahnya Nuaiman pasti tertawa. Didatangi beberapa sahabat, Rasulullah SAW melihat wajah Nuaiman, Rasulullah tersenyum. Jadi sahabat senang. Terkadang sahabat memaksa, Nuaiman datangi majlisnya Rasulullah supaya Rasulullah tersenyum. Hidup Rasulullah SAW enggak melulu khusyuk begitu, enggak. Rasulullah sering tertawa, tersenyum. Bahkan ketika Rasulullah SAW pernah suatu saat Rasulullah sedang menyendiri, keluar dari rumahnya, duduk sendirian. Datang Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di depan ada seseorang hamba sahaya Rasulullah namanya Anjashah Al-Abdul Aswad. Hamba sahaya Rasulullah, orang hitam. Kalau Rasulullah SAW lagi enggak di rumah, biasanya dia yang jagain Rasulullah. Siapa namanya? Anjashah, penjaga Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW duduk ketika itu sendiri. Abu Bakar datang, izin, Anjashah boleh atau tidak saya masuk? Kata Rasulullah, siapapun mau masuk silahkan masuk. Masuk Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini enggak kuat. 1 jam saja pisah dari Rasulullah dia pasti kacau hidupnya. Datang ke Rasulullah SAW duduk. Sayyidina Abu Bakar orangnya begitu, enggak berani. Ini paham bahasa Indonesia enggak nih? Paham ya? Saya kira karena sebagian orang, saya pernah ceramah di satu tempat di Banten, di pedalaman dusun. Saya ngomong bahasa Indonesia, saya kira paham semua orang. Pas selesai kajian sekitar 1,5 jam saya ngomong, tahu-taunya nggak ada yang paham bahasa Indonesia. Rasanya pengen apa itu? Paham bahasa Indonesia, paham ya? Paham. Maka Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah Rasul, ke tempat Rasulullah SAW. Ketika itu sedang duduk, Rasulullah diam. Sayyidina Abu Bakar orangnya ini nggak berani memulai omongan, berbeda dengan sahabat yang lain. Melihat Rasulullah dia diam saja. Beliau ini di antara syimahnya, di antara apa? Syama'ilnya, di antara sifat Sayyidina Abu Bakar yang disebutkan perawi bahwa Sayyidina Abu Bakar ini kalau Rasulullah tersenyum dia tersenyum. Kalau Rasulullah nangis dia nangis. Kalau Rasulullah bahagia dia bahagia.
Pokoknya yang ada di dalam otaknya Rasulullah saja. Buktinya di dalam hijrah, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ada air atau tidak? Rasulullah perjalanan beberapa hari, ada air atau tidak? Sayyidina Abu Bakar bergegas mencari air. Dapat sedikit, diberikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah minum. Lalu beliau mengatakan, fasyariban nabiyyu wartawaitu ana. Katanya Rasulullah yang minum, tapi yang lepas dahaga saya. Sallu ala nabi. Itu yang namanya cinta. Itu yang namanya cinta. Yang minum Rasulullah, tapi yang lepas dahaga siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar duduk diam. Rasulullah enggak ngomong, dia enggak ngomong. Al-Abdul Aswad tadi, Al-Anjashah, hamba sahaya Rasulullah SAW, ngeliatin aja. Rasulullahnya diam, Abu Bakarnya diam. Enggak ada suara sama sekali. Sering saya juga begitu kalau sama santri-santri, murid-murid begitu. Sayanya diam, murid saya diam. Saya megang handphone, dia megang handphone. Rasulullah SAW diam, Sayyidina Abu Bakar diam. Sayyidina Umar datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kata Rasulullah SAW, masuk duduk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini orangnya enggak bisa diam. Beda sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Duduk sebentar, 5 menit, Rasulullah diam, Abu Bakar diam. 10 menit, 15 menit masih diam. Lalu Sayyidina Umar memberanikan untuk membuka pembicaraan. Dia katakan, ya Rasulullah, iya ya Umar, saya mau tanya ya Rasulullah, mau cerita, mau curhat ya Rasulullah. Silahkan wahai Umar. Saya punya istri di rumah ya Rasulullah. Ceritanya istri, udah dikasih uang belanja masih kurang aja. Sudah dicukupi keperluannya masih saja marah-marah. Nah, itu orang yang udah punya istri ya, nggak punya istri kesian deh lo. Jangan senyum-senyum ya, semuanya yang ngerasa. Sayyidina Umar bin Khattab, dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, saya punya istri di rumah ya Rasulullah. Sudah saya kasih uang masih kekurangan saja ya Rasulullah. Sudah saya cukupi keperluannya masih saja ya Rasulullah. Cerita panjang lebar tentang istrinya kepada Rasulullah SAW. Serius ini Sayyidina Umar. Rasulullah ketika mendengar Sayyidina Umar mengatakan hal yang sedemikian rupa, Rasulullah tertawa. Rasulullah tertawa. Yang tadinya Rasulullah SAW sedang bersedih, sedang sumpek, sedang boring. Rasulullah SAW tertawa. Sayyidina Abu Bakar tertawa juga. Sayyidina Abu Bakar tertawa, Rasulullah tertawa. Sayyidina Umar bingung. Saya lagi cerita sedih kok malah ketawa semua. Ya Abu Bakar, kalau kamu tertawa saya tahu karena Rasulullah tertawa. Rasulullah tidak tertawa kecuali engkau tertawa. Lalu engkau ya Rasulullah, kenapa kok tertawa ya Rasul? Kata Rasulullah apa? Saya ini dari tadi menyendiri di sini gara-gara sumpek. Kenapa? Wahai Umar, sama seperti kalian. Sebabnya siapa? 2 anak kalian, kata Rasulullah SAW. Faham atau tidak? Sayyidina Umar cerita panjang lebar tentang istrinya. Kata Rasulullah SAW, saya juga datang ke sini menyendiri, lari dari rumah. Karena apa? Karena ulah anak 2 kalian. Karena Rasulullah SAW memiliki istri Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Hafsah, putri Sayyidina Umar. Jadi begitu. Yang namanya suami sekelas Rasulullah SAW saja digituin, apalagi ente. apalagi kita sekelas Rasulullah SAW saja mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Ini sebagian sahabat akhwat bilang sama saya, Habib, saya ini gak bakalan bisa jadi hamba yang solehah. Kenapa? Saya dulu sering ikut kajian Habib, tapi setelah saya menikah, saya dikekang oleh suami saya Habib. Susah mau ngapa-ngapain. Dia sholatnya malas, ibadahnya malas, zikirnya malas. Kalau saya gak jadi solehah, yang tanggung jawab kan suami saya Habib ya. Saya katakan kepadanya, itu kejadian benar. Iya betul ya Habib, dia bilang. Suami saya itu tidak mendidik ya Habib. Bagaimana? Saya bilang, ada seseorang yang mulia yang solehah bernama Siti Asia. Tahu Siti Asia? Tahu Siti Asia? Itu mulia dan dimuliakan Al-Quran, dimuliakan Rasulullah. Bahkan beliau termasuk wanita terbaik menurut agama Islam. Kamu tahu siapa suaminya? Fir'aun. Saya bilang, suami kamu gak Fir'aun amat. Betul atau tidak? Suami kamu gak Fir'aun amat. Kamu masih bisa untuk menjadi orang seperti Siti Asia. Jadi intinya apa? Intinya di dalam kekeluargaan itu kita saling melengkapi. Pasti bakalan ada musibah, pasti bakalan ada cobaan. Nabi Muhammad SAW saja dalam riwayat bersama Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah pernah cemburu sama Rasulullah SAW. Waktu itu Sayyidatuna Aisyah sedang belajar masak.
Belajar masak. Setelah masak Siti Aisyah, Rasulullah SAW disiapkan di hadapan Rasulullah beberapa roti begitu ya. Ada maroknya, ada kuahnya. Siti Aisyah sedang masak. Setelah masak, Sayyidatuna Aisyah sedang serius-seriusnya masak ini. Umurnya ketika itu sekitar 14 atau 15 tahun. Baru gede, lagi semangat-semangatnya membahagiakan suaminya. Karena Siti Aisyah, Rasulullah wafat usianya baru 18 tahun. Sementara putri Rasulullah Siti Fatimah usianya berapa? 30 tahun. Masak Sayyidatuna Aisyah. Ketika sedang masak, ada yang mengetuk pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata jariyah, hamba sahaya, perempuan yang membawa apa? Membawa lauk, membawa kuah, yang membawa marok. Kata Rasulullah, siapa di luar? Saya hamba sahayanya Ummu Salamah. Ya, Rasulullah punya istri juga namanya Ummu Salamah. Rasulullah punya istri itu memiliki kelebihan masing-masing. Ummu Salamah itu terkenal pintar masaknya. Jadi bawa lauk untuk Rasulullah SAW yang ketika itu di dalam rumahnya Siti Aisyah yang sedang belajar masak. Ini gimana caranya saya supaya apa? Membahagiakan suami saya. Lagi asik-asik masak, tiba-tiba ada makanan yang enak datang. Kira-kira Rasulullah makan yang mana? Kira-kira Rasulullah makan yang mana? Ini kesukaan Rasulullah, favorit Rasulullah. Datang dari rumah seorang istri Rasulullah. Siti Aisyah yang sedang masak tiba-tiba datang ke tempat hamba sahaya tersebut, mengatakan, ini datang dari mana? Dari Ummu Salamah. Apa yang dibawa? Marok untuk Rasulullah SAW, kuah daripada masakan Ummu Salamah, kesukaan Rasulullah. Wahai Aisyah, apa kata Siti Aisyah? Kamu bawa pulang nggak? Kalau nggak saya pecahin piringnya. Yang jadi masalah di hadapan beliau Siti Aisyah ketika itu ada Rasulullah. Kalau ngomongnya hanya berdua saja mungkin biasa, tapi cewek tuh, lihat tuh bahayanya cewek. Inna kaidakunna azim, kata Allah. Sesungguhnya tipu daya muslihat perempuan itu azim. Allah yang bilang. Sementara muslihatnya syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala, dhaif, lemah. Di dalam Al-Qur'an kalian baca, betul belum? Setan Allah Subhanahu wa taala sifatkan tipu muslihatnya itu sangatlah lemah tipu dayanya. Tapi kalau perempuan, inna kaidakunna azim, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwa perempuan itu begini dan begitu, enggak. Memang udah bawaannya begitu. Makanya orang yang paling sabar dengan istrinya pahalanya paling besar. Orang yang paling bukan curhat ini ya. Orang yang paling sabar dengan istrinya pahalanya besar di sisi Allah. Bahkan ada seorang wali di negeri Hadramaut ditanya, kenapa kamu bisa soleh seperti ini? Kamu mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena sabarnya dia sama istrinya. Setiap hari diomelin sama bininya, setiap hari diomelin sama istrinya. Maka Siti Aisyah mengatakan, kamu bawa pulang atau tidak? Kalau tidak saya pecahkan di sini juga. Bingung ini, hamba sahaya pulang diomelin istri Rasul, nggak pulang diomelin istri Rasul. Nggak enak kan? Jadi begitu. Kalau dia pulang diomelin Ummu Salamah, nggak pulang diomelin Siti Aisyah. Akhirnya galau dia, diam aja di situ. Rasulullah ngeliatin, ini mau ngapain ini Aisyah ini? Ternyata benar, diambil sama Siti Aisyah dan dilempar makanan tersebut di hadapan Rasulullah. Maka takut itu hamba sahaya dan dia pun pulang. Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, nggak lauk di sini, nggak lauk dari situ. Maksudnya apa? Nggak ada lauk. Sekarang makan siang nggak ada lauk. Ini enggak, itu enggak, kata Rasulullah. Kata Siti Aisyah. Siti Aisyah pergi. Lalu Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita akan arti cinta. Sahabat saya bertanya, apa arti cinta? Ketika Rasulullah SAW mengambil sisa-sisa makanan tersebut dan tertawa, lalu mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu, pergi, jangan mendekat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal yang seperti itu ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah Siti Aisyah, ini kenapa cerita suami istri terus ya? Padahal saya mau cerita tentang hamba yang soleh tadi, tapi nggak apa-apa lah. Siti Aisyah pernah suatu saat ada masalah sama Rasulullah. Terus dia bilang, ya Rasulullah, kamu yang bersalah. Kata Rasulullah SAW, kita selesaikan masalahnya, wahai Aisyah, dengan baik-baik. Bagaimana jalan keluarnya? Kata Siti Aisyah, panggil salah seorang di antara sahabatmu yang menjadi hakim, menengahi antara kita berdua. Kata Rasulullah, oke, saya panggil Umar. Enggak, Umar terlalu keras, kata Siti Aisyah.
Beliau yang menentukan. Rasulullah begitu cinta kepada istrinya Siti Aisyah. Sampai Rasulullah tahu. Di dalam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, aku tahu kapan kamu marah, kapan kamu tidak marah. Kapan ya Rasulullah? Kata Siti Aisyah, kata Rasulullah, ketika kamu bersumpah wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim, berarti kamu tidak sedang mau menyebut namaku, kamu berarti lagi marah. Tapi kalau lagi kamu berbahagia denganku dan senang kepadaku, kamu akan mengatakan wa Rabbi Muhammad, demi Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar, kata Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, enggak mau. Sayyidina Umar terlalu tegas. Kita panggil Uthman. Uthman nanti lebih membela kamu ya Rasulullah. Dia orangnya maluan, pemalu. Kata Rasulullah, kalau begitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau itu sih pasti menang Rasulullah, sepupunya Rasulullah, mantunya Rasulullah. Terus siapa yang kamu mau? Abu Bakar? Abu Bakar sepertinya lebih cocok ya Rasulullah. Kata Siti Aisyah, Abu Bakar sepertinya lebih cocok. Bapaknya. Akhirnya kata Rasulullah, oke, kita panggil Sayyidina Abu Bakar. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar. Bingung Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sudah tahu ini pasti kerja ulah Siti Aisyah ini. Kenapa saya dipanggil Rasulullah SAW? Datang Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah SAW, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya sedang ada masalah dengan Siti Aisyah, dengan Aisyah. Saya ingin diselesaikan dengan baik-baik. Kamu menjadi penengah. Kamu bukan sahabat saya, bukan murid saya, dan kamu bukan sebagai ayah daripada Aisyah, tapi kamu sebagai hakim yang bijak, yang memisah, yang menyelesaikan masalah kami berdua. Oke, kata Sayyidina Abu Bakar. Duduk Sayyidina Abu Bakar. Ditanya sama Rasulullah SAW, ayo Abu Bakar mulai. Sayyidina Abu Bakar mulai. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya mau tahu asal usul masalahnya ini dari mana. Belum sempat Rasulullah SAW menjawab, Sayyidatuna Aisyah sudah mengatakan, yang salah dia bukan saya. Sayyidatuna Aisyah enggak mau menyebut nama Rasulullah, yang salah dia, kata Sayyidatuna Aisyah. Marah Sayyidina Abu Bakar, berdiri mau dipukul Sayyidatuna Aisyah. Kurang ajar kamu sama Rasulullah. Ketika mau dipukul Siti Aisyah, apa yang beliau lakukan? Beliau kembali kepada Rasulullah SAW dan berlindung kepada Rasulullah SAW. Di belakang Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memegang tangan Sayyidina Abu Bakar yang mau memukul Siti Aisyah dan mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau mau main kekerasan, bukan di sini tempatnya. Dia adalah istri saya. Keren gak Rasulullah? Maka Sayyidina Abu Bakar malu dan keluar dari rumah Rasulullah SAW. Siti Aisyah memeluk Rasulullah SAW. Ini Nuaiman, sahabat Nabi. Dia pernah bawain Rasulullah madu, dikasih Rasulullah SAW madu. Setelah diberikan kepada Rasulullah makan, mengajak beberapa sahabat untuk makan bersama Nuaiman. Disebutkan di dalam kitab Usdul Ghabah, fi tamyizis sahabah, Ibn al-Athir. Diberikan madu kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ambil madunya, diberikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Setelah dimakan oleh Rasulullah SAW, tiba-tiba Nuaiman datang bersama seorang pria. Lalu Rasulullah bertanya kepada Nuaiman, siapa dia? Kata Nuaiman, ini penjual madunya ya Rasulullah. Maksud kamu? Saya tadi niatnya mau beliin Rasulullah, tapi nggak ada uangnya. Maksudnya Rasulullah yang bayar. Rasulullah sudah habiskan madunya, dan Rasulullah SAW disuruh bayar sama Nuaiman. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Nuaiman, Nuaiman, kamu berani sekali sama saya, kata Rasulullah. Oh, kamu berani sekali. Apa kata Nuaiman? Saya jujur ya Rasulullah, saya nggak pernah melihat ada satu baju baru yang datang di kota Madinah atau makanan baru kecuali saya berharap saya adalah orang yang pertama menunjukkannya kepadamu dan memberikannya kepadamu ya Rasulullah. Wah, bagus itu. Masalahnya cuma satu ya Rasulullah, nggak punya fulus, nggak punya uang ya Rasulullah. Masalahnya saya cuma, nah, begitulah Nuaiman. Kisah hidupnya luar biasa, membuat Rasulullah SAW bahagia. Orang yang seperti itu, kalau kita yang jadi seperti itu, mungkin kita adalah orang yang pertama kali masuk neraka. Kurang ajar sama Rasulullah. Tapi terkadang ada sebagian orang yang melakukan keburukan, tapi kalau dicintai oleh Allah, keburukannya menjadi kebaikan. Orang, kalau kamu cinta kepadanya, apapun yang dia lakukan, keburukan sekalipun, di mata kamu dia melakukan hal yang indah. Itu rasio loh. Seorang bapak atau ibu, anaknya padahal biasa-biasa aja, nggak ganteng-ganteng amat, setiap hari dibilang, waduh cakep banget anak saya, foto dia melulu di Instagram.
Betul atau tidak? Padahal orang lain melihatnya biasa aja ini anak. Tapi bagi dia, di mata orang tua, anaknya adalah hal yang terindah baginya. Begitu juga ketika anaknya salah, di mata orang tua terkadang dia melihat anaknya nggak salah, yang salah orang lain. Kenapa? Karena matanya sudah cinta kepada anaknya tersebut. Jadi bisa dimaklumi. Terkadang ada sebagian orang yang dia melakukan amaliyah yang buruk. Amaliyah buruk, jelas-jelasan. Tapi Allah cinta kepada hamba tersebut. Apa yang dia dapatkan? Dia dapatkan ridhonya Allah. Kita yang suudzon dapat apa? Dapat keburukan. Bareng-bareng sama saya kaji Al-Quran. Bagaimana Nabi Musa berdoa. Allah katakan, falamma akhadathum ar-rajfah. Tatkala Nabi Musa didatangi musim paceklik, enggak ada air sama sekali. Nabi Musa berdoa. Apa doa Nabi Musa? Qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Ya Allah, kenapa enggak dikasih air sih? Law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Kalau mau hancurin sekalian, jangan airnya doang ya Rabb. Marah-marah sama Allah. Kalau mau hancurkan sekalian semuanya. Atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna? Ya Allah, kenapa engkau menghancurkan kami atau menahan air dari kami hanya karena beberapa orang oknum saja daripada hambamu yang berada bersama kami yang melakukan kesalahan? Kenapa kami semua yang kena imbasnya? Marah-marah sama Allah. Kemudian Nabi Musa mengatakan, in hiya illa fitnatuk. Balik-baliknya semua fitnah datangnya darimu ya Allah, bukan dari kami. Kalau yang doa kita, mungkin kita sudah menjadi orang yang kufur pertama kali, marah-marah sama Allah. Tapi yang berdoa orang yang dekat kepada Allah, hasilnya apa? Hasilnya Allah memberikan kebaikan. Makanya poin di sini yang saya ingin sampaikan kepada kalian, terkadang orang lain melakukan maksiat, kita jelas-jelasan melihat dia maksiat, kemudian kita menghinakan dia, sementara dia di mata Allah adalah orang yang baik. Kita semakin jauh, dia semakin dekat. Itu hasilnya. Makanya ulama-ulama kalian, para habaib-habaib kalian mengajarkan kepada kalian apa? Untuk menutup mata kalian daripada kesalahan orang lain. Fokus saja sama diri sendiri. Terus saya mendengar, mengikuti kajian-kajian Habib Muhammad, habaib-habaib yang lain, Habib Muhammad bin Anis yang sering ke sini, ustadz-ustadz yang sering bersama Habib Muhammad. Saya tahu mengajarkan kepada kalian untuk persatuan, untuk bareng-bareng. Kenapa? Karena orang kalau dia menganggap orang lain buruk, sementara orang yang dianggap buruk tersebut di sisi Allah adalah hamba yang dekat dengan Allah, maka kita kena imbasnya. Kita dapat dosa. Jadi sahabat Nabi tadi Nuaiman, pernah suatu waktu dia di zaman Rasulullah SAW sudah meninggal. Rasulullah SAW sudah intaqala ila rafiqil a'la. Bahasa meninggal sepertinya kurang pas buat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berpindah kepada alam yang lain. Datang Rasulullah SAW di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Nuaiman duduk di depan masjid Rasulullah SAW. Rasulullah sudah nggak ada. Nuaiman sumpek. Biasanya Rasulullah SAW dimainin sama dia. Ini duduk di masjidnya Rasulullah SAW. Nggak ada kerjaan dia. Dia ambil batu, dia lempar, ngeliatin orang yang bolak balik sana. Kalau kata orang Malaysia, pusing sana, pusing sini, balik sana, balik sini. Nuaiman melihat ada orang yang buta, orang yang nggak bisa melihat, megang tongkat. Jalan, dia pusing sana, pusing sini, balik sana, balik sini. Nuaiman, saya lagi sumpek, ini orang bikin tambah sumpek. Dipanggil sama Nuaiman, buta, kemari kamu. Ini Nuaiman nggak bisa ngelihat orang kecuali dikerjain. Itu Nuaiman, nggak bisa ngelihat orang kecuali kerjain. Tapi dia dicintai oleh Allah. Susah kan? Kalau Allah udah cinta, makanya cari cinta Allah, bukan cari surganya Allah. Cari ridha Allah, jangan cari surganya Allah. Surga itu makhluk, tapi ridhanya Allah, cintanya Allah itu yang paling mahal. Nuaiman akhirnya dipanggil buta. Buta, kamu kemari. Kenapa, kata si buta? Saya ini pusing, saya lagi sumpek, ngeliat kamu tambah sumpek, kata Nuaiman. Saya ini bukan mau bikin sumpek orang, kata si buta. Lalu apa yang kamu ingin lakukan? Saya ini dari tadi cari toilet, saya kebelet, kata si buta. Saya bersama anak saya yang biasa membawa saya, tapi anak saya sekarang sedang pergi ke pasar, saya tidak tahu di mana dia. Saya sudah nggak kuat, kata Nuaiman. Oh, kamu cari toilet, bilang dari tadi, nanti saya bantu, kata Nuaiman. Dipegang tangannya sama Nuaiman. Ini mau balas dendam ini Nuaiman.
Ini dipegang tangannya, dibawa kemana? Ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu masjid nggak ada toiletnya, beda sama sekarang. Sekarang orang ke rest area yang lihat ada masjidnya nggak? Ada. Mau ngapain? Mau sholat duha? Bukan, cari toiletnya. Nah, orang zaman sekarang kan begitu. Maka Nuaiman memegang tangan si buta, dibawa ke masjidnya Rasulullah. Kira-kira sudah dekat mihrab, di samping, di depan, katanya, oh ini toiletnya. Kamu mau ngapain? Terserah kamu di sini. Apakah sudah tidak ada orang di belakang saya? Tidak ada, sudah aman tempatnya. Nuaiman kabur udah nggak ngurusin lagi udah. Orang lagi sholat banyak, sahabat-sahabat tabi'in lagi pada sholat. Ini tiba-tiba di depan, bayangin di depan situ ada yang buka celana. Yang lagi sholat, mereka mempercepat sholatnya lalu maju ke depan, ingin dipukul ini orang. Ternyata ketika dilihat, wah buta ternyata. Kenapa kamu berani buang air kecil di masjidnya Rasulullah? Awa masjidi Rasulullah. Apakah ini masjidnya Rasulullah? Iya, ini masjidnya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata siapa? Si buta ini. Tadi saya cari-cari toilet, tiba-tiba saya berjumpa dengan orang yang sepertinya orang baik. Dari tutur bicaranya adalah orang baik. Dia katakan ini adalah toilet, tempat buang air kecil. Kata sahabat-sahabat, pasti ulahnya Nuaiman. Karena semua sudah tahu, sudah ini kerjaan Nuaiman, gak ada selain dia. Maka siapa-siapa kata si buta? Nuaiman. Oh, kurang ajar Nuaiman. Saya nadar, saya tidak keluar dari kota Madinah, pulang ke kampung saya sebelum saya pukul Nuaiman dengan tongkat saya. Buta ini sudah begitu marah. Akhirnya dia keluar dari masjid, dia cari-cari. Dia pusing sana, pusing sini, lari sana, lari sini. Dia cari di mana yang namanya Nuaiman. Tanya ke sana, tanya kemari. Tahu nggak Nuaiman? Oh, Nuaiman kalau dicari nggak bakalan ketemu. Tiba-tiba dia sudah capek ini si buta. Nuaiman datang. Nuaiman tanya, nakar sautu. Dia rubah suaranya. Buta, lagi ngapain sendirian di sini? Dia bilang, saya lagi sumpek ini. Sumpek kenapa? Saya ditipu sama orang. Siapa namanya? Nuaiman. Terus kamu mau ngapain sekarang? Saya mau balas dendam. Oh, sini saya antar kamu kepada Nuaiman. Padahal yang ngomong siapa? Nuaiman. Ini bukan cerita-cerita saya yang bikin loh, bukan. Ada riwayatnya. Maka Nuaiman memegang tangan si buta, dibawa lagi kemana? Dia bohongi, dia tipu. Dia ajak keliling-keliling dulu, seakan-akan tempatnya sudah jauh. Selepas itu dia bawa ke masjidnya lagi. Dibawa lagi ke masjidnya Rasulullah SAW. Didekatkan kepada mihrab. Ketika itu Khalifatul Rasulullah Sayyiduna Uthman bin Affan, Amirul Mukminin, sedang sholat. Sayyidina Uthman, jangan kalian tanya khusyuknya di dalam salat. Bahkan beliau terbunuh ketika sedang membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibawa oleh Nuaiman si buta dengan tongkatnya, disuruh pegang-pegang. Di mihrab ada orang nggak? Ada. Itu tuh Nuaiman itu, dia pura-pura soleh itu, dia habis nipu kamu, dia pura-pura sholat katanya. Oh, ini Nuaiman. Iya. Akhirnya Nuaiman pergi. Nuaimannya pergi. Buta ambil apa? Tongkatnya, dia pukul Sayyidina Uthman bin Affan. Sekencang-kencangnya dari belakang orang-orang, para sahabat, para tabi'in, mereka teriak, "Qutila Amirul Mukminin." Ada musuh yang mau bunuh Amirul Mukminin. Semua menyerbu. Ternyata, dia lagi. Baru sekitar setengah jam yang lalu dia buang air kecil di sini. Sekarang sudah pukul Sayyidina Uthman bin Affan. Akhirnya semua orang bingung. Dia bilang, kenapa kamu pukul Amirul Mukminin? Katanya gemeter dia. Saya pukul tadi barusan Amirul Mukminin. Saya ditipu sama orang. Orang bilang itu adalah Nuaiman. Kata si buta, demi Allah, semenjak sekarang saya tidak akan pernah percaya lagi sama manusia. Jadi hal-hal yang seperti itu ada. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam